Baik, selamat pagi semuanya. Materi hari ini untuk mata kuliah kebijakan dalam sistem pelayanan kesehatan. Materinya mengenai aspek sosial budaya dalam praktek kebidanan. Ini sebenarnya bukan materi yang baru ya, karena kalau dalam keseharian banyak sekali praktek kebidanan yang memang ada kaitannya dengan sosial budaya ya. Kita lihat dulu. Yang pertama adalah apa saja sih aspek sosial budaya yang mempengaruhi hidup sehat gitu ya. Nah, kalau kita lihat mengenai definisi sebenarnya kesehatan itu mencakup seluruh aspek kehidupan ya. Jadi konsep kesehatan tidak hanya berorientasi pada aspek klinis saja, tetapi lebih berorientasi pada ilmu-ilmu lain yang ada kaitannya dengan kesehatan dan kemasyarakatan ya. Jadi definisi sehat itu kan tidak hanya sehat secara fisik ya, tetapi juga sehat secara mental, psikis, dan sebagainya gitu ya. Sehingga konsep kesehatan itu tidak hanya berorientasi pada aspek klinis gitu ya, yang memang bisa dideteksi apakah benar dia sehat dengan alat-alat medis, tetapi dia lebih berorientasi pada ilmu-ilmu lain gitu ya. Misalnya, seseorang itu dikatakan sehat tidak hanya dari sisi fisiknya saja, tapi juga dari sisi mental, dari sisi psikologis. Nah, itu pasti berkaitan dengan ilmu yang lain yang di luar dari bidang kesehatan. Misalnya, dengan ilmu psikologi, sosiologi, perilaku, dan yang lainnya yang merupakan penunjang sekaligus sebagai faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan ya. Nah, salah satu cabang sosiologi yang akan membahas kebudayaan termasuk di dalamnya adalah pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum adat istiadat yang dilakukan oleh masyarakat ya. Jadi kesehatan itu salah satunya adalah berhubungan juga dengan ilmu-ilmu sosial gitu ya. Misalnya ilmu-ilmu sosiologi yang di dalamnya ada kebudayaan, kemudian ada pengetahuan, ada adat istiadat, kepercayaan yang memang dibahas di situ yang memang erat kaitannya dengan kesehatan. Nah, di negara maju terdapat unsur kebudayaan yang dapat menunjang peningkatan status kesehatan. Antara lain yang pertama, tingkat pendidikan yang optimal, sosial ekonomi yang tinggi, dan yang ketiga adalah lingkungan hidup yang baik ya. Kalau kita melihat teori juga sebenarnya tingkat pendidikan yang optimal itu pasti berpengaruh terhadap status kesehatan seseorang gitu ya. Karena kalau dia punya tingkat pendidikan yang bagus, pasti akan berhubungan dengan pengetahuan yang baik juga. Ya, ketika dia punya pengetahuan yang baik, pasti dia tahu bagaimana cara meningkatkan atau paling tidak bagaimana menjaga dirinya supaya tetap sehat. Lalu yang kedua adalah sosial ekonomi yang tinggi. Nah, ini sebenarnya bisa sekali dirasakannya ketika seseorang ada di tingkat ekonomi atau sosial ekonomi yang baik, pasti dia akan berusaha bagaimana caranya supaya dirinya tetap sehat gitu ya. Lalu yang ketiga adalah lingkungan hidup yang baik. Nah, lingkungan hidup yang baik ini bukan hanya lingkungan hidup yang berpengaruh untuk kesehatan fisik, tetapi lingkungan hidup juga yang berpengaruh dengan kesehatan mental ya, karena seseorang itu bisa sakit bukan karena fisiknya yang sakit, tapi bisa jadi mentalnya yang sakit, dan itu berhubungan dengan lingkungan hidup. Ya, apakah dia hidup dikelilingi dengan orang-orang yang apa namanya punya pengaruh yang baik, atau justru dia hidup di lingkungan yang memang dikelilingi oleh orang-orang yang punya pengaruh yang kurang bagus gitu ya, atau misalnya kalau sekarang dikenalnya dengan lingkungan yang toksik gitu ya, yang memang membuat orangnya itu menjadi tidak nyaman gitu. Nah, itu bisa menjadi salah satu unsur apakah seseorang itu status kesehatannya bisa lebih baik atau justru status kesehatannya bisa menjadi berkurang gitu ya. Nah, lalu di negara berkembang terjadi sebaliknya. Ya, kalau tadi di negara maju itu peningkatan status kesehatan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang optimal, sosial ekonomi, dan lingkungan hidup yang baik. Tetapi kalau di negara berkembang, justru ada sedikit ketimpangan gitu ya, atau ada sedikit perbedaan dengan yang terjadi di negara maju ya. Karena kalau di negara-negara berkembang, misalnya tingkat pendidikannya itu masih belum rata gitu ya, sehingga ada orang-orang yang memang punya tingkat pendidikan yang bagus, ada yang memang kurang bagus gitu ya, sehingga itu pasti berpengaruh terhadap bagaimana dia mau meningkatkan status kesehatannya. Lalu juga kalau sosial ekonomi juga jelas ya, kalau di negara maju pasti rata-rata orang-orang di sana itu pasti hidup dengan tingkat sosial ekonomi yang lebih bagus gitu ya, rata-rata bagus. Tetapi kalau di negara berkembang mungkin tidak semuanya ada di dalam ruang lingkup status ekonomi yang bagus ya, sehingga itu juga akan berhubungan dengan bagaimana dia mau memelihara status kesehatannya. Lalu yang terakhir adalah lingkungan hidup yang baik ya. Kalau di negara maju
ya tadi, mereka mungkin hidup di tempat atau di lingkungan yang memang bisa menunjang mereka untuk sehat secara fisik dan juga untuk sehat secara mental, secara psikologisnya. Tapi kalau di negara berkembang, eh, lingkungan hidup yang baik itu mungkin masih susah gitu ya. Maksudnya tidak tidak semua tempat susah, tetapi ada beberapa kategori tempat yang memang agak susah untuk bisa menunjang seseorang hidup dengan sehat ya. Misalnya lingkungan hidup yang baik yang bisa menunjang kesehatan kan misal lingkungan hidup yang bersih gitu ya. Kalau di negara berkembang kan mungkin ada beberapa tempat yang apa namanya belum belum dikatakan bersih gitu ya. Apakah memang masih banyak sampah di situ yang kemudian orang-orang masih tinggal di situ yang akan berhubungan dengan kesehatan fisiknya dia. Apakah dia sehat nggak sih kalau dia tinggal di tempat yang banyak sampah, kotor, kumuh dan sebagainya. Lalu juga tadi kan sehat itu juga selain berhubungan dengan fisik juga berhubungan dengan psikologis atau mental seseorang ya. Kalau di negara berkembang masih kalau misalnya seseorang itu tinggal di lingkungan yang kurang bagus atau lingkungan yang toksik pasti akan mempengaruhi pola pikir gitu ya yang membuat mentalnya itu justru menjadi tidak bagus atau psikologisnya menjadi eh, ya kurang bagus juga gitu ya. Misalnya kita hidup di lingkungan yang kalau sekarang bahasanya toksik gitu ya. Orang-orang di sekitar kita itu senang untuk apa namanya bertanya hal-hal yang misalnya tidak penting gitu ya. Nah itu pun berhubungan dengan apa pola pikir seseorang gitu ya. Misal selalu ditanya misalnya kapan menikah, kapan punya anak gitu loh. Mungkin untuk sebagian orang itu adalah pertanyaan yang ya biasa aja, cuman sekedar ditanyakan, tapi itu bisa mempengaruhi pola pikir seseorang terhadap hidupnya gitu ya. Kalau misalnya orang yang ditanyakan itu ditanyakan hal yang sama setiap hari. Nah, itu pasti akan berhubungan dengan pola pikirnya dia gitu. Seseorang yang terus ditekan dengan hal seperti itu pasti akan mempengaruhi pola pikir, mempengaruhi mindsetnya gitu ya. Sehingga itu berhubungan dengan status kesehatan. Bisa saja dia sakit secara mental atau secara psikologis karena ada tekanan dari lingkungan yang seperti itu gitu ya. Lingkungan yang toksik ya. Sehingga bidan sebagai salah satu petugas kesehatan harus mempelajari masalah dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi sebagai tenaga kesehatan bukan hanya bidan sebenarnya ya, tetapi kalau di sini kan karena kita bidan gitu ya, sehingga di sini ditekankan bahwa bidan sebagai salah satu petugas kesehatan harus belajar untuk mempelajari masalah yang terjadi yang berhubungan dengan kesehatan ini secara sebaik-baiknya. Nah, lalu selanjutnya kita lihat pengaruh sosial budaya terhadap kesehatan masyarakat di Indonesia ya. Nah, masalah yang sering dihadapi di Indonesia yang berhubungan dengan sosial budaya adalah yang pertama, jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan yang cukup tinggi dan penyebaran yang tidak merata gitu ya. Nah, kalau kita lihat kan memang angka pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia itu sebenarnya tinggi gitu ya, tetapi memang penyebarannya itu tidak merata gitu, sehingga ada beberapa tempat yang memang mudah untuk dijangkau oleh pelayanan kesehatan, dan ada beberapa tempat yang memang agak susah untuk dijangkau dari sisi pelayanan kesehatan. Lalu juga tingkat pengetahuan dan pendidikan yang rendah, terutama pada golongan wanita. Ya, ini pengaruh sosial budaya juga yang bisa mempengaruhi kesehatan, karena mungkin masih ada beberapa persepsi gitu ya menyatakan bahwa perempuan apa namanya tidak usah sekolah terlalu tinggi gitu ya, tidak usah punya pendidikan yang terlalu tinggi gitu ya, sehingga itu berdampak terhadap kesehatan seseorang. Lalu juga kebiasaan negatif yang berlaku di masyarakat gitu ya. Kebiasaan negatif ini misalnya yang berkaitan dengan pantangan ya. Nah, ini juga apa namanya yang ada beberapa pantangan yang memang perlu untuk diikuti kalau ditinjau dari sisi kesehatan, dan ada beberapa yang memang tidak perlu untuk diikuti gitu ya. Misalnya yang sering kita temui misalnya kalau ibu hamil itu ada banyak pantangan yang sering di eh, apa namanya yang sering berlaku di masyarakat. Misalnya ibu hamil itu dilarang makan apa namanya telur gitu ya, atau ibu nifas deh jangan dilarang makan telur karena nanti asinya amis gitu. Nah, itu sebenarnya kebiasaan yang negatif gitu ya. Kalau kita hubungkan dengan apa namanya dengan medis,
Sebenarnya kalau ibu nifas itu memang dianjurkan untuk makan telur gitu ya, karena itu kan salah satu sumber protein. Sumber protein yang banyak pasti akan berhubungan dengan bagaimana pengeluaran ASI-nya gitu ya, bagaimana ASI itu diproduksi dengan lebih bagus gitu ya. Makanya itu sebenarnya kebiasaan negatif ya, pengaruh sosial budaya yang memang berkembang di masyarakat. Lalu juga adat istiadat dan kepercayaan yang kurangnya yang memang berhubungan dengan pembangunan kesehatan di masyarakat. Nah, masalah lain yang sering muncul adalah dampak dari industrialisasi adalah timbulnya kawasan kumuh serta ibu-ibu karir atau tidak yang kurang memberi ASI pada bayinya secara optimal. Nah, ini juga pengaruh sosial budaya yang berhubungan dengan kesehatan gitu ya. Misalnya, dampak industrialisasi itu adalah timbulnya kawasan kumuh gitu ya, kawasan kumuh yang memang ada di masyarakat. Kemudian itu bisa berdampak terhadap kesehatan. Misalnya banyak penyakit yang bisa timbul dari orang yang tinggal di kawasan yang kumuh gitu ya. Biasanya yang sering timbul adalah penyakit-penyakit yang berhubungan dengan saluran pernapasan. Lalu juga ada ibu-ibu karir atau tidak yang kurang memberi ASI pada bayinya secara optimal. Nah, ini juga ya pengaruh sosial budaya ya, ibu-ibu yang bekerja itu biasanya akan mempunyai masalah untuk kurang memberikan ASI secara optimal, entah itu bayinya memang tidak ASI eksklusif ataupun memang rata-rata memang tidak ASI eksklusif gitu ya. Apakah memang diberikan susu formula di usia yang memang belum seharusnya gitu ya, atau diberikan makanan pendamping ASI lain yang memang belum sesuai dengan seharusnya ya, sehingga itu masih menjadi salah satu permasalahan sosial budaya yang masih ada sampai dengan saat ini. Lalu juga kondisi sosial budaya masyarakat yang mendukung adalah semangat gotong royong dan kekeluargaan serta bermusyawarah dalam pengambilan keputusan. Nah, ini sebenarnya dari sisi yang baiknya ya. Sosial budaya yang berhubungan dengan kesehatan yang dari sisi yang baik adalah kita lihat kalau di Indonesia itu semangat gotong royongnya tinggi gitu ya. Sehingga misalnya kalau ada masalah-masalah yang berhubungan dengan kesehatan, misalnya ada orang yang sakit yang memang harus cepat dibawa ke rumah sakit, itu semangat gotong royongnya masih tinggi. Orang-orang yang ada di sekitar tetangganya itu masih punya semangat yang tinggi untuk mengantar orang yang sakit ini ke pelayanan kesehatan ke rumah sakit gitu ya, dan kekeluargaan serta bermusyawarah dalam mengambil keputusan ya. Ini dari sisi yang baiknya. Nah, lalu selanjutnya kita lihat aspek sosial budaya yang berhubungan dengan yang pertama, kesehatan ibu ya. Nah, kalau kita lihat angka kematian ibu itu masih tinggi ya. Kalau menurut data ini angka kematian ibu itu masih 450 per 100.000 kelahiran hidup ya. Nah, kematian ibu merupakan salah satu indikator derajat kesehatan di mana jumlah yang banyak adalah ibu masa hamil, partus atau bersalin dan nifas ya. Lalu juga tingkat pendidikan wanita yang rendah. Ya, pada wanita dewasa muda masih berkisar 25-7% ya. Kondisi ini menyebabkan ibu-ibu tidak mengetahui perawatan selama hamil, kelahiran, perawatan bayi, dan masa nifas, serta tidak mengetahui kapan saja datang ke pelayanan kesehatan. Nah, ini juga tadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa tingkat pendidikan itu pasti berhubungan dengan pengetahuan seseorang ya. Karena ketika dia punya tingkat pendidikan yang tinggi, diyakini bahwa dia juga punya pengetahuan yang baik juga ya. Nah, ini yang sering terjadi gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau pengetahuan itu tidak hanya didapatkan dari tingkat pendidikan ya, bisa juga dari sosial sumber informasi gitu ya, dari sosial media atau dari yang lain gitu ya. Tetapi kalau dari sosial media kan ada banyak sekali sumber informasi yang kadang-kadang juga memberitakan hal yang kurang benar gitu ya, yang kemudian dipercaya. Nah, kalau yang sekarang sering terjadi adalah saya ambil contoh satu saja. Kalau sekarang kan pemeriksaan kehamilan itu sampai dengan K6. Tetapi kan banyak sekali ibu-ibu yang tidak tahu bahwa dia harus periksa hamil tuh sebanyak itu loh. Karena kadang-kadang tuh cuma datang untuk periksa hamil di awal kehamilan hanya untuk memastikan bahwa dia benar hamil. Lalu juga akan kembali lagi ketika sudah di trimester akhir untuk
bersalin gitu ya. Nah, itu merupakan masalah yang masih terjadi sampai dengan sekarang gitu ya. Banyak ibu-ibu yang tidak mengetahui kapan sih dia harus datang ke pelayanan kesehatan untuk memeriksakan diri misalnya saat kehamilan gitu ya. Karena setiap pemeriksaan per trimester itu punya fungsi yang berbeda-beda gitu ya. Tidak hanya datang saat awal kehamilan lalu juga di akhir kehamilan. Tetapi semua itu punya fungsi. Setiap pemeriksaan yang dilakukan di setiap trimester, setiap kunjungan itu punya fungsi yang berbeda-beda gitu ya, sehingga itu masih merupakan salah satu aspek sosial yang masih terjadi di masyarakat yang berhubungan dengan kesehatan. Lalu juga selanjutnya adalah kurangnya pengetahuan ibu tentang cara pemilihan jenis atau bahan makanan, cara memasak, dan cara penyajiannya secara serasi. Nah, ini juga apa namanya? Saya contohkan misalnya ya, ada banyak kasus misal balita itu susah makan gitu ya. Memang kalau kita tahu kalau anak di masa bawah 5 tahun itu kan memang lagi senang-senangnya untuk bermain gitu. Itu adalah fase di mana dia untuk bermain. Ketika dia bermain, dia biasanya akan malas untuk makan dan sebagainya. Dan memang rata-rata anak-anak balita itu memang agak susah untuk makan gitu ya. Nah, ketika anak-anak itu sudah susah untuk makan, ditambah dengan kurangnya pengetahuan ibu tentang bagaimana memilih makanan yang disukai gitu ya. Misalnya anaknya tidak suka makan sayur gitu. Jadi ya udah yang penting prinsipnya adalah ya udah yang penting anak makan aja gitu ya. Walaupun dia cuma makan nasi sama gorengan mungkin ya udah nggak apa-apa yang penting dia makan gitu ya. Padahal sebenarnya anak-anak balita itu kan masih dalam masa pertumbuhan sehingga dia masih butuh banyak sekali saat makanan yang apa namanya bukan hanya dari sisi karbohidratnya saja tapi dari sisi protein, dari sisi lemak, vitamin, mineral semuanya itu harus ada gitu ya. Nah, kurangnya pengetahuan tentang cara pemilihan jenis gitu ya, itu bisa berhubungan dengan kesehatan dari si balita itu. Padahal kan kalau di masa balita harusnya dia terpenuhi secara gizinya supaya tidak berlanjut akan adanya penyakit lain yang berhubungan dengan itu gitu ya. Tadi seperti yang saya bilang, kalau misalnya anaknya tidak suka makan sayur. Nah, bagaimana cara mengolah sayur itu supaya tidak kelihatan bentuknya itu sayur gitu ya, supaya si anaknya masih bisa tetap makan gitu ya. Nah, ini butuh butuh pengetahuan untuk bisa mengolah seperti itu gitu dan cara memasaknya bagaimana, cara penyajiannya bagaimana sih gitu ya. Misalnya penyajiannya tuh dibuat menarik gitu ya yang memang menggugah menggugah selera si anak ini untuk makan gitu ya. Misalnya apakah nasinya dibentuk menjadi apa? Bentuk hewan atau apa gitu ya kan kalau sekarang banyak ya yang dijual di apa namanya di online shop atau di apa tempat-tempat yang memang gampang kita temui tentang apa cetakan-cetakan makanan yang lucu gitu ya yang ketika itu dipakaikan kemudian dikasihkan kepada anak itu akan menggugah seleranya dia supaya dia mau makan gitu ya. Lalu juga sebagian besar ibu-ibu masih berpandangan makan itu yang penting kenyang tanpa memperhatikan nilai gizi ya. Ini tadi seperti yang saya sampaikan gitu ya. Ini berhubungan dengan pengetahuan ya karena sampai dengan saat ini memang masih banyak pola pikir seperti ini bahwa kalau anak makan ya udah yang penting dia kenyang aja. Mau dia makan cuma nasi sama gorengan yang sebenarnya nilai gizinya tuh ya udah cuman karbohidratnya aja gitu ya. Tapi karena itu pandangannya udah yang penting kenyang aja lah. Nah, itu yang salah gitu ya. Karena sebenarnya tadi seperti yang saya bilang kalau anak balita tidak butuh hanya sekedar karbohidrat saja gitu ya. Tidak hanya anak balita gitu ya. Oh, apa namanya? Setiap rentang apa kehidupan seseorang mulai dari dia anak, kemudian menjadi orang dewasa, sorry remaja sebelumnya menjadi orang dewasa sampai dengan orang tua lansia pun setiap makanan yang dia makan itu harus punya nilai gizinya, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral semuanya harus ada gitu ya. Jadi tidak bisa kalau ada pandangan atau persepsi bahwa ya udah makan yang penting kenyang. Itu adalah persepsi yang salah. Lalu juga pengaruh pola makan terhadap timbulnya penyakit, misalnya anemia, preeklamsi, diabetes mellitus, dan lain-lain. Nah, ini juga pengaruh sosial budaya ya, salah satunya tadi kalau misalnya ada pandangan bahwa ya udah makan yang penting kenyang, walaupun makan cuma nasi sama gorengan yang penting kenyang gitu ya. Tidak terpenuhi dari sisi misalnya vitamin-vitamin itu tidak terpenuhi bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya anemia gitu ya. Kalau anemia kan memang banyak makanan yang mengandung zat besi yang bisa dia makan selain nasi gitu ya, selain nasi sama gorengan. Kalau nasi sama gorengan kan ya udah sama itu adalah karbohidrat kan. Nah, kalau misalnya apa namanya?
dia bisa makan makanan lain yang mengandung zat besi, misalnya daging atau sayur-sayuran hijau gitu. Nah, itu bisa mempengaruhi untuk tidak terjadi si anemia itu gitu ya. Jadi pola makan itu menjadi salah satu penyebab timbulnya penyakit-penyakit yang lain. Lalu budaya pantang terhadap makan makanan tertentu yang mestinya sangat dibutuhkan. Ya. Lalu juga proses kehamilan dan persalinan merupakan penyebab kematian tertinggi pada wanita yang berkisar 94,4%. Ya, disebabkan oleh perdarahan, infeksi, toksemia, dan anemia. Nah, lalu selanjutnya tadi aspek sosial budaya ya, yang berhubungan dengan kesehatan, yang sekarang itu yang berhubungan terhadap kesehatan anak ya. Nah, kalau berhubungan dengan kesehatan anak, di sini juga kalau tadi angka kematian ibu tuh masih tinggi. Nah, sebenarnya angka kematian bayi pun masih tinggi gitu ya. Kalau di sini apa namanya datanya tuh memang masih tinggi ya untuk data kematian untuk bayi dan juga balita ya. Kemudian kematian tersebut berkaitan erat dengan faktor sosial budaya di masyarakat, seperti halnya tingkat pendidikan yang rendah pada wanita, sosial ekonomi kepercayaan pada pelayanan tenaga kesehatan pun masih rendah. Nah, kemudian masih ada pandangan sebagian masyarakat bahwa kelahiran anak adalah merupakan sumber rezeki, sehingga tambah anak akan tambah rezeki. Anak itu tumpuan di hari tua. Nah, ini sebenarnya persepsi yang persepsi yang kurang kurang baik ya, kurang bagus gitu ya. Pandangan bahwa sebagian masyarakat tuh anaknya ini sumber rezeki gitu ya, sehingga kalau punya banyak anak tuh banyak rezeki. Padahal sebenarnya punya banyak anak harus diperhatikan juga gitu ya dari sisi kesehatannya bagaimana. Kalau kesehatan kan berhubungan dengan makannya bagaimana gitu ya, nanti sekolahnya bagaimana gitu. Nah, itu banyak hal yang harus dipikirkan gitu ya. Jadi bukan kelahiran anak itu menjadi sumber rezeki, tetapi bagaimana orang tua mengatur supaya itu bisa menjadi rezeki gitu ya. Jangan sampai nanti menyusahkan si anak gitu ya. Lalu juga ada pandangan bahwa anak itu tumpuan di hari tua. Ya, kalau sekarang apa eh, kalau kita lihat berita gitu ya, banyak yang dikenal dengan generasi sandwich gitu ya. Karena itu tadi adanya pandangan bahwa anak itu adalah tumpuan di hari tua, dan itu sebenarnya oleh sebagian orang tua harusnya itu tidak seperti itu gitu ya. Nah, kalau sekarang tadi seperti yang saya sampaikan itu adalah kalau dikenal dengan istilahnya itu adalah generasi sandwich gitu ya. Anak itu dijadikan sebagai tumpuan orang tua gitu ya. Jadi apa namanya eh, anak itu misalnya harus menanggung hidup orang tuanya gitu ya. Nah, itu sebenarnya menanggung hidup dalam artian yang menanggung hidup yang apa yang negatif gitu ya. Misalnya semua itu dibebankan kepada si anak gitu ya. Itu sebenarnya pandangan yang kurang bagus ya. Lalu kurangnya pemenuhan nutrisi bagi anak dan bayi karena memprioritaskan ayah, karena ayah adalah pencari nafkah. Nah, ini juga yang masih ada ya yang seperti ini, bahwa kalau misalnya makan gitu ya, yang harus diprioritaskan makan paling banyak adalah kepala keluarga atau ayah gitu ya, karena ayah adalah pencari nafkah. Kemudian kalau yang lain-lainnya udah makan yang yang tersisa gitu ya. Walaupun tidak semua ya, tapi masih ada yang seperti ini. Ya, ini masih berhubungan dengan aspek sosial budaya yang masih ada di masyarakat terhadap anak. Lalu selanjutnya terhadap pelayanan kesehatan. Nah, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan ini masih rendah ya. Terbukti dengan tadi seperti yang saya contohkan, kunjungan ibu hamil untuk antenatal care itu masih rendah. Ya, tadi saya bilang bahwa pemeriksaan kehamilan itu kan sampai dengan K6 gitu ya. Tapi rata-rata kebanyakan tuh cuma datang di awal kehamilan dan di akhir kehamilan. Tapi mereka lupa tuh dengan waktu kapan saja sih dia harus datang, bukan cuma di 2 kali itu, tetapi di beberapa kali itu dia harus datang di setiap trimester. Itu yang terlupakan, bukan terlupakan atau mungkin juga karena tidak tahu gitu ya tentang hal-hal ini. Lalu juga pelayanan di posyandu tidak atau kurang tersedia ruangan yang tertutup dan memadai untuk menjaga privasi. Ini juga masih menjadi masalah yang berhubungan dengan sosial budaya. Kemudian tingkat kepercayaan masyarakat terhadap petugas kesehatan masih rendah yang disebabkan karena relasi interpersonal yang dirasa masih ada batas ya.
Nah, ini juga masih sering terjadi ya, karena kalau misalnya melakukan pemeriksaan gitu ya, atau praktek kepada masyarakat, itu biasanya kan harus ada komunikasi interpersonal yang terbangun gitu ya. Komunikasi interpersonal itu adalah komunikasi yang bisa terbangun, ada timbal balik di antara kedua pihak gitu ya, dari sisi pasiennya dan juga dari sisi petugas kesehatan. Nah, ketika misalnya tidak ada trust atau tidak ada kepercayaan yang terbangun antara si petugas kesehatan dengan si pasien atau dengan masyarakat, tentu tidak banyak hal yang bisa digali lebih dalam tentang apa sih masalah yang sebenarnya terjadi pada si pasien ini gitu ya, yang dia inginkan seperti apa. Nah, itu sebenarnya yang akan kurang tergali kalau misalnya tidak ada tingkat kepercayaan masyarakat atau tidak ada trust yang terbangun gitu ya. Misalnya ketika pemeriksaan kehamilan, kunjungan pertama kehamilan di trimester 1 itu salah satu tujuannya adalah membina hubungan baik. Membina hubungan baik antara si bidan dengan si pasien. Tujuannya apa? Karena kunjungan kehamilan per trimester ini masih panjang gitu ya, sehingga di awal harus ada pembinaan hubungan yang baik supaya pasiennya ini nyaman dengan si bidan, supaya ada rasa trust, ada rasa kepercayaan gitu ya. Karena dengan dia percaya dengan bidan ini, dia pasti akan banyak cerita gitu ya yang terjadi di tubuhnya selama dia hamil nih, bagaimana sih keluhannya gitu ya. Kemudian kita bisa tanya lebih jauh, misalnya ketika anamnesa, apa ada pantangan gitu ya, apakah memang kehamilan ini diinginkan atau enggak sih sama dia atau sama keluarganya. Kemudian kira-kira pengambilan keputusan di keluarganya ini bagaimana. Nah, sebenarnya banyak hal yang bisa kita gali lebih dalam kalau misalnya sudah ada kepercayaan dari pasien atau dari masyarakat terhadap si tenaga kesehatan. Dan ini masih menjadi salah satu masalah yang masih ada sampai dengan sekarang. Relasi interpersonalnya tuh masih kurang terbangun antara si petugas kesehatan dengan si pasien. Nah, lalu selanjutnya adalah bagaimana cara pendekatan sosial budaya dalam kebidanan ya. Seorang bidan harus mampu menggerakkan peran serta masyarakat, khususnya berkaitan dengan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi baru lahir, anak remaja, dan usia lanjut ya. Nah, jadi kalau apa namanya, cara pendekatannya itu harus menggerakkan peran serta di masyarakat. Nah, peran serta di masyarakat itu kan memang kalau misalnya kita mau membuat meningkatkan derajat kesehatan ibu hamil, ibu bersalin dan sebagainya, tentu butuh kerjasama dengan banyak pihak, misalnya dengan lintas sektor ya, ataupun dengan tokoh masyarakat yang memang disegani di tempat tersebut gitu ya, sehingga bisa menggerakkan peran serta masyarakat untuk mereka lebih aktif dalam melakukan dalam ikut serta dalam pelayanan kesehatan. Lalu juga memiliki kompetensi yang cukup berkaitan dengan tugas, peran, serta tanggung jawab ya. Jadi bidan harus punya kompetensi yang cukup yang berkaitan dengan apa yang mau dia lakukan di masyarakat, yang bisa memang menggerakkan masyarakat supaya mereka mau untuk terus datang ke pelayanan kesehatan. Nah, untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, beberapa pendekatan yang dapat dilakukan antara lain pendekatan agama, misalnya dari sisi agama, kemudian pendekatan paguyuban, dan pendekatan kesenian tradisional ya. Nah, lalu selanjutnya kita lihat tentang budaya dan pelayanan kebidanan. Ya, IBI telah merumuskan konsep pengabdian yang dijadikan arus utama dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, pelayanan kebidanan harus sesuai dengan adat istiadat setempat tanpa mengubah tata kerja pelayanan kebidanan dan kode etik bidan. Ya, jadi pelayanan kebidanan yang kita berikan memang harus memperhatikan dengan adat istiadat yang memang berkembang di tempat tersebut. Ya, kalau misalnya masih adat istiadatnya itu memang misalnya apa namanya, ya memang agak melenceng dari medis gitu ya. Bagaimana kita berusaha pelan-pelan gitu ya supaya bisa memberi pengarahan tentang yang baiknya itu seperti apa gitu ya. Walaupun ini pasti butuh waktu gitu ya untuk melakukan ini. Lalu selanjutnya tadi pendekatan yang bisa dilakukan oleh bidan salah satunya adalah pendekatan agama gitu ya. Agama dapat memberikan petunjuk atau pedoman pada umat manusia dalam menjalani hidup, meliputi seluruh aspek kehidupan ya. Selain itu, agama juga dapat membantu umat manusia dalam memecahkan berbagai masalah hidup yang sedang dihadapi ya. Aspek pendekatan melalui keagamaan ini, misalnya agama memberikan petunjuk kepada manusia untuk selalu menjaga kesehatan ya. Jadi kalau di setiap
agama ya, saya yakin pasti ada petunjuk gitu ya bagaimana sih supaya menjaga kesehatan, walaupun memang apa namanya, mungkin tidak tersirat secara langsung ya, tidak tersirat ataupun tidak tersurat gitu ya secara langsung, misalnya oh karbohidratnya tuh harus sebanyak ini gitu ya, proteinnya harus sebanyak ini kalau berkaitan dengan makanan gitu ya, tetapi pasti ada tentang bagaimana cara menjaga kesehatan. Lalu juga agama memberikan dorongan batin dan moral yang mendasar dan melandasi cita-cita dan perilaku manusia ya. Lalu juga agama mengharuskan umat manusia untuk beriman dan bertakwa. Agama dapat menghindarkan umat manusia dari segala hal atau perbuatan yang bertentangan dengan ajarannya ya. Itu dari sisi apa aspek sosial budaya dalam kesehatan secara umum ya. Nah, sekarang kita lihat untuk aspek sosial budaya yang berkaitan dengan praktek perkawinan, kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir. Nah, sekarang kita lihat berdasarkan pada aspek sosial budaya, pola penyesuaian perkawinan dilakukan secara bertahap, meliputi ini ada 3 fase. Fase yang pertama adalah bulan madu pasangan, masih menjalani hidup dengan penuh kebahagiaan. Fase yang kedua, pengenalan kenyataan, pasangan mengetahui karakteristik dari kebiasaan yang sebenarnya dari pasangan tersebut. Lalu fase yang ketiga adalah mulai terjadi krisis perkawinan, ya terjadi proses penyesuaian akan adanya perbedaan yang terjadi, ya. Jadi untuk aspek sosial budaya, pola penyesuaian perkawinan ini ada 3 fase ya. Fase pertama itu fase yang masih cinta-cintanya. Fase yang kedua itu adalah ketika fase sudah pengenalan kenyataan gitu ya. Sudah tahu misalnya masing-masing kebiasaannya seperti apa. Lalu fase yang ketiga adalah krisis perkawinan ya. Ketika sudah ada perbedaan yang misalnya ditemui, lalu bagaimana proses penyesuaian di antara perbedaan tersebut. Nah, faktor pendukung keberhasilan penyesuaian perkawinan terletak dalam 3 hal. Yang pertama, saling memberi dan menerima cinta. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai. Dan yang ketiga, saling terbuka antara suami dan istri. Nah, ini menurut aspek sosial budaya, faktor penghambat yang mempersulit penyesuaian perkawinan itu ada beberapa. Yang pertama adalah suami maupun istri tidak bisa menerima perubahan sifat dan kebiasaan pasangan di awal pernikahan, ya. Nah, ini mungkin masih menjadi masalah gitu ya kalau misalnya apa namanya ada perbedaan yang ditemui gitu ya sehingga itu satu atau misalnya keduanya masih sulit untuk menerima perbedaan atau perubahan sifat tersebut. Lalu suami maupun istri tidak berinisiatif menyelesaikan masalah ya. Lalu juga perbedaan budaya dan agama, suami maupun istri tidak tahu peran dan tanggung jawabnya di dalam rumah tangga ya. Kemudian aspek sosial budaya saat pra-perkawinan. Nah, pelayanan kebidanan itu dimulai dengan pemeliharaan kesehatan para calon ibu gitu ya. Jadi di pra-perkawinan itu ada pemeliharaan kesehatan yang perlu dilakukan oleh calon ibu gitu ya. Nah, di sini itu misalnya ada promosi kesehatan pranikah, di mana ini proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Kemudian pemeriksaan kesehatan bagi remaja yang akan menikah itu dianjurkan ya. Nah, pemeriksaan kesehatan itu pada saat sebelum menikah memang bagus untuk dilakukan supaya salah satunya bisa mendeteksi apakah ada masalah atau tidak sih, atau ada penyakit penyerta nggak sih di antara kedua orang ini gitu ya, di antara pasangan ini, supaya itu bisa meminimalisir untuk nanti misalnya ketika sudah terjadi perkawinan, apakah misalnya penyakit penyerta atau misalnya ada masalah yang berkaitan dengan reproduksinya, itu akan menghambat untuk reproduksi nanti misalnya bisa mempunyai anak atau bagaimana. Dan kalaupun ada masalah, itu bisa bisa diselesaikan lebih awal gitu ya. Nah, itu tujuan salah satu tujuan dari pemeriksaan kesehatan pranikah gitu ya. Selain itu, bidan juga berperan dalam mencegah perkawinan dini pada pasangan pranikah, di mana ini masih menjadi masalah penting dalam kesehatan reproduksi perempuan di Indonesia ya. Jadi kalau perempuan itu kan idealnya itu boleh hamil di usia 20 tahun gitu ya, 20 sampai dengan 35 tahun. Karena kalau kurang dari 20 tahun, karena kan kalau kasus pernikahan dini itu sebenarnya masih lumayan banyak ya yang terjadi. Nah, itu ditakutkan kalau dia hamil di usia kurang dari 20 tahun, itu organ reproduksinya belum berfungsi secara optimal gitu ya, sehingga
akan ada banyak hal yang akan timbul selama proses kehamilannya ataupun saat persalinan nanti atau nanti yang akan terjadi gitu ya. Yang bisa menjadi salah satu faktor terjadinya penyakit atau masalah lain yang berhubungan dengan organ reproduksi gitu ya. Ketika dia hamil atau ada pernikahan dini, ketika dia punya anak di usia kurang dari 20 tahun. Sehingga penting sekali untuk konseling kepada pasangan yang mau menikah kalau misalnya belum masuk ke usia yang ideal untuk menikah. Lalu selanjutnya, pembinaan yang dilakukan oleh bidan sendiri antara lain mempromosikan kesehatan agar peran serta ibu dalam upaya kesehatan ibu, anak, dan keluarga ini meningkat gitu ya. Lalu juga peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak diyakini memerlukan pengetahuan aspek sosial budaya. Selanjutnya, contoh perilaku sosial budaya masyarakat yang berkaitan dengan kehamilan ya. Nah, ini beberapa contoh ya perilaku sosial budaya yang berkaitan dengan kehamilan. Misalnya, upacara-upacara yang dilakukan untuk mengupayakan keselamatan bagi janin dalam prosesnya menjadi bayi hingga saat kelahirannya adalah upacara mitoni, procotan, dan brokohan. Larangan masuk hutan karena wanita hamil menurut kepercayaan baunya harum sehingga makhluk-makhluk halus dapat mengganggunya. Pantangan keluar waktu maghrib, pantangan menjalin rambut karena bisa menyebabkan lilitan tali pusat. Lalu tidak boleh duduk di depan pintu, dikhawatirkan akan susah melahirkan. Tidak boleh makan pisang dempet, dikhawatirkan anak yang akan dilahirkan kembar dempet atau siam, gitu ya. Jangan membelah puntung atau kayu api yang ujungnya sudah terbakar, karena anaknya dilahirkan bisa sumbing atau ada anggota badannya yang buntung. Jangan meletakkan sisir di atas kepala, takutnya nanti susah melahirkan, gitu ya. Ini ada beberapa budaya gitu ya dan mitos yang memang berkembang di masyarakat tentang apa namanya hal-hal yang tidak boleh dilakukan atau yang boleh dilakukan selama kehamilan. Nah, ini mitos-mitos ini yang namanya mitos ya, banyak yang tidak benarnya gitu ya, sehingga itu yang perlu untuk disosialisasikan kepada masyarakat gitu ya. Misalnya seperti tidak boleh duduk di depan pintu gitu ya. Nah, tidak boleh duduk di depan pintu dikhawatirkan akan susah melahirkan. Kalau kita lihat teori kan sebenarnya orang susah melahirkan itu misal lama di kala 1 atau perpanjangan di kala 2 itu kan bukan karena dia karena saat hamil tuh dia duduk di depan pintu kan. Tapi kan ada banyak faktor yang bisa menjadi penyebab kenapa sih misalnya ada susah melahirkan misal kala perpanjangan di kala 1 atau kala 2 itu kan banyak faktor yang bisa menjadi salah satu penyebab. Misalnya apakah misal bayinya besar gitu ya sehingga dia susah untuk apa namanya melahirkan gitu ya ataukah kepala bayinya memang tidak turun susah untuk turun. Nah itu kan ada banyak faktor yang bisa menjadi penyebab bukan masalah dia duduk di depan pintu saat hamil gitu ya itu salah satu contoh ya. Nah mungkin tidak boleh duduk di depan pintu itu dikhawatirkan ibu hamil ini kan apa namanya kalau dia duduk di depan pintu kan mungkin ya dari ukuran badan gitu ya. Kalau orang hamil kan rata-rata memang lebih besar dari sebelum dia hamil. Mungkin mengganggu orang lain yang bisa masuk ke dalam akan melewati pintu tersebut gitu ya. Nah, itu maksudnya mungkin tidak boleh duduk di depan pintu untuk ibu hamil gitu ya. Tapi bukan berarti dia tidak boleh duduk di depan pintu itu karena nanti susah melahirkan gitu ya. Tapi kalau kita pikir dari sisi logisnya mungkin kalau dia duduk di depan pintu karena memang dia hamil gitu ya, jadi ukuran badannya mungkin sedikit lebih besar, mungkin akan berpengaruh dengan orang lain yang akan melewati pintu itu gitu ya, mungkin susah orang lain untuk ikutan masuk. Nah, itu mungkin maksudnya ya. Lalu juga dilarang menganyam bakul karena dapat berakibat jari-jari tangannya berdempet. Jangan membuat kulit ketupat pada masa hamil. Tidak boleh membelah atau memotong binatang, tidak boleh menutup pinggir perahu, pantangan nazar, menggunakan jimat saat bepergian, tidak boleh makan makanan yang berbau amis, tidak boleh mempersiapkan keperluan untuk bayi sebelum lahir. Ini sebenarnya ya tadi banyak pantangan atau mitos yang berkembang di masyarakat ya. Tadi seperti yang saya bilang ya ada yang larangan yang memang benar, tapi tujuannya bukan untuk itu gitu ya. Tadi seperti yang tidak boleh duduk di depan pintu karena nanti susah melahirkan. Ya, dia susah melahirkan bukan karena dia duduk di depan pintu, tapi kan ada banyak faktor tadi seperti yang saya bilang yang bisa berhubungan dengan perpanjangan di kala 1 atau di kala 2-nya. Nah, selalu selanjutnya apa peran bidan di komunitas terhadap perilaku selama hamil? Yang pertama adalah KIE, tentang menjaga kehamilan itu dengan ANC teratur, yaitu bagaimana bidan memberikan KIE atau konseling informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang ANC atau pemeriksaan kehamilan yang baik itu bagaimana sih per trimesternya atau berapa kali harus dilakukan.
Konsumsi makanan bergizi, batasi aktivitas fisik, tidak perlu pantang makan ya. KIE tentang segala sesuatu sudah diatur Tuhan Yang Maha Esa ya. Misalnya ya ini berhubungan dengan ada beberapa yang misalnya ketika hamil pengen sekali anaknya tuh yang lahir tuh harus laki-laki gitu ya. Tapi ternyata nanti yang lahir, ternyata yang keluar adalah perempuan. Gitu. Ini sebenarnya perlu KIE dari awal bahwa ya sebenarnya anak mau laki-laki atau perempuan yang penting terlahir dengan sehat sempurna ya itu sudah luar biasa gitu ya karena itu merupakan pemberian dari Tuhan gitu ya. Lalu KIE tentang mitos yang tidak benar untuk ditinggalkan ya. Itu tidak boleh dilakukan. Ya tadi seperti contoh misalnya Ibu Nifas tidak boleh makan telur karena nanti ASI-nya amis gitu ya. Padahal kita tahu bahwa telur itu salah satu sumber protein yang bagus untuk produksi ASI pada Ibu Nifas. Lalu pendekatan kepada tokoh masyarakat untuk mengubah tradisi yang negatif atau berpengaruh buruk terhadap kehamilan. Bekerja sama dengan dukun setempat gitu ya. Nah, kalau sekarang kan ada ya kemitraan dengan dukun gitu ya supaya nanti ya kalau masyarakat kan terkadang mereka lebih percaya dengan dukun gitu ya. Jadi kalau misalnya ada informasi penting misalnya terkait dengan ya tadi mitos atau sebagainya bisa disampaikan kepada dukun gitu ya. Nanti diteruskan kepada si pasir kepada masyarakat gitu ya supaya mereka paham bahwa yang benar tuh yang seperti ini gitu ya. Namanya mitos tuh yang tidak boleh dipercayai. Lalu KIE tentang tempat persalinan, proses persalinan, perawatan selama dan pasca persalinan. Lalu juga KIE tentang hygiene personal dan hygiene persalinan. Ini yang harus diberikan oleh bidan di komunitas ya terhadap ibu hamil. Nah, kalau tadi itu contoh-contoh yang berkaitan dengan berkaitan dengan kehamilan ya. Kalau ini yang berkaitan dengan persalinan. Bayi laki-laki adalah penerus keluarga yang akan menjaga nama baik. Ya, tadi seperti yang saya bilang bahwa ya kalau di kesehatannya sebenarnya yang kita pentingkan adalah bagaimana bayi itu terlahir dengan sehat dan sempurna. Kita tidak melihat bahwa harus laki-laki atau harus perempuan gitu ya. Tetapi kalau di kesehatan kita lihat bahwa yang penting dia terlahir sehat dan sempurna. Itu pemberian Tuhan, itu sudah luar biasa gitu ya. Bayi perempuan adalah pelanjut atau penghasil keturunan. Memasukkan minyak ke dalam vagina supaya persalinan lancar. Nah, ini sebenarnya yang mitos yang sebenarnya tidak boleh untuk dilakukan. Karena saat persalinan itu memasukkan minyak ke dalam vagina itu beresiko untuk terjadinya infeksi. Ya, misal kalau saat persalinan itu kan tidak boleh ya kalau jangankan minyak gitu ya. Ketika kita melakukan periksa dalam saja kita harus pakai handscoon. Tujuannya apa? Supaya bisa meminimalisir risiko terjadinya infeksi, apalagi memasukkan minyak gitu. Itu tidak boleh. Lalu melahirkan di tempat terpencil hanya dengan dukun ya. Kalau sekarang kan memang sudah tidak boleh ya melahirkan dengan dukun. Semua persalinan harus ditolong di fasilitas pelayanan kesehatan. Apalagi di tempat terpencil dengan dukun gitu ya. Kalau misalnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, misal terjadi perdarahan atau apa, bagaimana merujuknya kalau di tempat terpencil karena itu susah. Lalu minum air minyak kelapa memudahkan persalinan. Minum air rendaman akar rumput Fatima untuk memperlancar persalinan. Ya, ini juga sebenarnya mitos gitu ya. Karena ya ada beberapa minyak atau mungkin ada beberapa tanaman yang dipercaya ya bisa untuk memperlancar persalinan. Padahal kan kalau misalnya persalinan itu lancar kan harus didorong oleh beberapa faktor gitu ya dari sisi passenger, dari sisi power, dari sisi spesiesnya bagaimana gitu ya. Karena kalau minuman ataupun tanaman yang dipercaya bisa memperlancar persalinan, terkadang itu hanya meningkatkan kontraksi atau mules, tetapi mulesnya itu tidak bisa mendorong untuk bayinya itu bisa keluar gitu ya. Sehingga itu terkadang hanya membuat ibunya akan jadi kelelahan karena mules terus-menerus, tetapi mulesnya itu tidak bisa mendorong untuk bayinya keluar gitu. Lalu minum madu dan telur dapat menambah tenaga untuk persalinan. Makan daun kemangi membuat ari-ari lengket sehingga mempersulit persalinan ya. Ari-ari lengket tuh bukan karena ada makanan tertentu gitu ya bisa membuat ari-ari lengket, tapi ya ari-ari lengket atau plasentanya itu susah untuk keluar tuh kan bisa jadi dari jenis plasentanya tersendiri gitu ya yang menyebabkan memang dia lengket sekali dengan endometriumnya gitu ya. Nah, ini sebenarnya beberapa contoh perilaku sosial atau mitos yang masih berkembang di masyarakat terkait dengan persalinan ya. Lalu peran bidan di komunitas terhadap perilaku selama persalinan itu bagaimana? Yang pertama,
memberikan pendidikan pada penolong persalinan mengenai tempat persalinan, proses persalinan, perawatan selama dan pasca persalinan ya. Nah, ini penting untuk KIE atau Penkes gitu ya kepada si pasien. Lalu memberikan pendidikan mengenai konsep kebersihan baik dari segi tempat dan peralatan ya. Karena kalau saat persalinan pasti semua alat yang digunakan itu harus bersih dan ya ada beberapa yang harus steril gitu ya. Ya karena kenapa harus steril? Karena kan ada beberapa alat yang memang harus masuk gitu ya ke dalam organ reproduksi dan itu harus steril gitu ya. Bagaimana mungkin kalau itu tidak bersih dan masuk ke dalam, pasti itu akan berakibat untuk terjadinya infeksi. Bekerja sama dengan penolong persalinan, dukun dan tenaga kesehatan setempat ya. Jadi kalau misalnya masih ada dukun di situ yang memang dipercaya oleh masyarakat, bagaimana bidannya bisa menjalin kemitraan dengan dukun gitu ya supaya bisa meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan selama persalinan. Nah, itu tadi contoh-contoh mitos yang memang berkembang selama persalinan. Kalau sekarang selama nifas gitu ya. Nah, ini pada masa nifas dilarang makan telur, daging, udang, ikan laut, dan lele. Ya, dampak positifnya tidak ada. Kalau dampak negatif dapat merugikan ya karena selama masa nifas ibu tuh membutuhkan gizi yang seimbang gitu ya. Tadi seperti yang saya contohkan, ibu nifas tuh perlu sekali banyak protein karena itu tadi ada ASI gitu ya, ada air susu ibu yang dikeluarkan untuk bayi yang memang ketika semakin banyak protein yang dikonsumsi, produksi ASI-nya jadi lebih bagus. Pengeluaran ASI-nya pun bisa lebih bagus untuk si bayinya sehingga larangan yang seperti ini tuh sebenarnya adalah sesuatu yang salah. Setelah melahirkan atau setelah operasi, ibu hanya boleh makan tahu dan tempe tanpa garam atau biasa disebut dengan ngayep. Dilarang banyak makan dan minum dan makanan harus disangan atau dibakar sebelum dikonsumsi ya. Nah, dampak positifnya di sini tidak ada, dampak negatifnya dapat menghambat penyembuhan luka. Karena pada dasarnya makanan yang sehat akan mempercepat penyembuhan luka ya. Nah, ini beberapa mitos yang memang berkembang gitu ya di masyarakat. Pada masa nifas, ibu dilarang tidur siang. Dampak positifnya tidak ada. Dampak negatifnya, ibu nifas itu bisa menjadi kurang istirahat gitu ya. Padahal sebenarnya saat ibu nifas eh, apa ya memang dianjurkan ketika bayi tidur mungkin ibunya juga tidur gitu ya. Karena kan bayi itu kan kadang tidak bisa dikontrol kapan dia mau bangun, kapan dia mau tidur gitu ya. Jadi kalau misalnya ibunya dilarang untuk tidur ya menyusahkan gitu karena kapan lagi dia punya waktu untuk istirahat. Apalagi kan kalau bayi ya kadang-kadang ya tadi tidak bisa terkontrol, kadang bisa bangun malam, bisa tengah malam, bisa dini hari gitu kan. Nah, itu yang memang mitos-mitos seperti ini yang memang harus disampaikan kepada masyarakat untuk tidak diikuti gitu ya. Pada masa nifas dan saat menyusui ibu harus puasa, tidak makan makanan yang padat setelah waktu maghrib. Nah, hal ini dibenarkan karena dalam faktanya masa nifas setelah maghrib dapat menyebabkan badan ibu masa nifas mengalami penimbunan lemak gitu ya. Di samping itu organ kandungan pada masa nifas belum pulih kembali. Nah, ini beberapa contoh kebiasaan pada masyarakat gitu ya. Nah, ini juga ada pantangan makanan yang dianggap tajam seperti nanas karena dikhawatirkan akan keguguran. Nah, ini kemudian tidak boleh minum es agar bayinya tidak besar sehingga tidak mengalami kesulitan ketika melahirkan. Larangan makan nasi kerak karena dikhawatirkan ari-ari tidak keluar gitu ya. Ini mitos-mitos yang memang berkembang di masyarakat. Nah, mitos yang lahir di masyarakat ini kebenarannya kadang tidak masuk akal dan bahkan dapat berbahaya bagi ibu dan bayi. Ya, hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang merawat bayi baru lahir. Nah, tadi kalau yang tadi berkaitan dengan nifas ya, sekarang berkaitan dengan bayi baru lahir. Di sini misalnya dibedong agar kaki tidak bengkok gitu ya. Padahal kalau dari sisi medis, bayi kalau dibedong tidak boleh terlalu erat. Karena kalau dia terlalu erat akan mempengaruhi geraknya gitu ya. Kemudian akan berhubungan dengan posisi tulang ketika dia dibedong dengan terlalu ketat gitu ya. Makanya kalaupun bayi mau dibedong itu tidak boleh terlalu erat, tidak boleh terlalu kuat gitu ya. Karena posisi tulangnya akan sangat berpengaruh ketika dia dibedong dengan sangat kuat gitu ya. Kalau mitos yang berkembang dibedong dengan kuat supaya kakinya tidak bengkok. Nah, ini sebenarnya bertentangan ya. Hidung ditarik-tarik agar mancung gitu ya. Ini juga sebenarnya mitos ya. Karena ya
mancung atau tidaknya itu kan berhubungan dengan gen gitu ya. Mau ditarik-tarik juga kalau gennya memang tidak mancung ya susah. Lalu juga pemakaian gurita agar tidak kembung, mengunting bulu mata agar lentik, beri stetoskopi agar bayi tidak step, jangan memeras kencang-kencang saat mencuci baju bayi, bayi akan gelisah tidurnya. Ya. Ini mitos ya. Jangan menyusui bayi jika bunda sedang sakit ya. Nah, kalau jangan menyusui bayi jika bunda sedang sakit, mungkin ini berhubungan dengan penyakit dulu ya, penyakit yang dideritanya seperti apa gitu ya. Karena ada beberapa penyakit yang memang ada larangan untuk tidak boleh disusui ya, tapi harus dilihat dulu kondisinya bagaimana. Popok kain lebih baik daripada diapers. Nah, masih banyak lagi budaya dan tradisi yang mempengaruhi kesehatan wanita. Sebagai bidan, tidak semua adat atau budaya harus kita tentang. Tapi bagaimana kita bisa memberi pengarahan ya bahwa ada budaya yang bisa mendukung kesehatan wanita, ada budaya yang memang harus ditinggalkan ya karena itu tidak baik untuk diikuti ya. Jadi ketika kita menjadi bidan memang tidak boleh bahwa kita mengatakan semua budaya itu harus ditinggalkan atau semua adat mitos ini harus ditinggalkan tidak gitu ya. Tetapi ya kita bisa memberi pengarahan bahwa ada beberapa yang memang boleh dilakukan, misalnya yang kita merasa bahwa dari sisi medis pun sebenarnya ya nggak apa-apa. Tapi ada beberapa yang memang kalau merugikan dari sisi medis itu harus diberikan pengarahan atau konseling yang memang pelan-pelan supaya bisa diikuti gitu ya. Karena kalau kita mengharapkan sekali diberi konseling langsung ikut ya mungkin agak susah ya. Karena kalau misalnya itu sudah menjadi sebuah perilaku yang tertanam, mungkin butuh waktu juga untuk mulai mereka meninggalkan si perilaku tersebut.